A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajmain, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Auladi al-ahibba, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sejumlah pertemuan yang lalu kita telah belajar bersama tentang makna dari sejumlah ayat yang terdapat di dalam surat An-Nas, dimulai dari Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait tentang sisa dari ayat yang terdapat di dalam surat An-Nas, yaitu ayat yang berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Susunan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas adalah sifat bagi al-waswasil khannas. Apa sifatnya al-waswasil khannas? Sifatnya al-waswasil khannas adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa yang dimaksud dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas adalah yang membisikkan dan mengajak di dalam dada manusia. Al-waswasil khannas membisikkan dan merayu dan membujuk manusia untuk melakukan hal-hal yang keji, untuk melakukan kemaksiatan, untuk menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata sudur. Kalimat sudur adalah jamak dari kata sadrun. Sadrun artinya adalah dada. Dan yang dimaksud dengan dada di dalam ayat tersebut adalah an-nufus, yaitu jiwa. Jadi yang dimaksud dengan al-waswasil khannas itu membisikkan di dada manusia adalah bahwa al-waswasil khannas berbisik dan membisikkan hal-hal yang keji di dalam jiwa manusia. Nah, berikutnya mungkin muncul sebuah pertanyaan, kenapa kalimat dada yang digunakan di dalam ayat tersebut? Sesungguhnya kata dada digunakan di dalam ayat tersebut sebagai tempat beraksinya al-waswasil khannas dikarenakan di dalam penggunaan secara umum kalimat dada juga digunakan untuk makna hati, memiliki arti jiwa. Ya. Seringkali digunakan bahwa ketika seorang menggunakan kata dada, namun yang ia maksud adalah hati, karena hati itu berada di dalam dada. Bahkan ayat Al-Qur'anul Karim pernah menjelaskan hal tersebut. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, bahwa melainkan hati yang buta yang berada di dalam dada. Jadi hatilah yang buta yang di dalam dada. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat al-qulub yang memiliki arti hati, kemudian Allah melanjutkannya bahwa qulub itu allati fis sudur, yang berada di dalam dada. Nah, berikutnya ayat yang terakhir dari surat An-Nas adalah minal jinnati wan nas. Ini menjelaskan tentang apa saja al-waswasil khannas. Apakah al-waswasil khannas itu hanya terbatas kepada syaitan? Jawabannya tidak. Ternyata al-waswasil khannas masuk di dalamnya bukan hanya syaitan, melainkan jin dan manusia. Apabila ada jin dan manusia yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh al-waswasil khannas, yaitu mengajak kepada kekejian, mengajak kepada kemaksiatan, maka jin dan manusia tersebut terkategorikan sebagai al-waswasil khannas dan masuk dalam golongan al-waswasil khannas. Dan Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman di dalam surat Al-An'am bahwa syaitan itu juga ada yang
dari golongan manusia dan jin, yaitu syaitan dan jin yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh syaitan, yaitu mengajak orang lain untuk melakukan kekejian, untuk melakukan kemaksiatan, untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir dari surat An-Nas ini saya ingin membacakan riwayat yang berkaitan tentang surat tersebut. Riwayat ini datangnya dari An Ja'far bin Muhammad alaihi wassalam qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Riwayat ini datangnya dari Al-Imam Ja'far As-Sadiq alaihi afdhalus salati wassalam. Beliau pernah mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda demikian, "Ma min mu'minin illa wa liqalbihi udhunani, udhunun yanfuthu fiha al-malaku wa udhunun yanfuthu fiha al-waswasul khannasu fayu'ayyidu al-mu'mina bil malaki wa huwa qawluhu subhanahu wa ayyadahum biruhim min." Yang artinya bahwa setiap orang mukmin memiliki dua telinga. Telinga yang pertama adalah telinga yang digunakan oleh para malaikat untuk mengajak manusia dan menyeru manusia kepada kebaikan. Sementara telinga yang kedua adalah telinga yang digunakan oleh al-waswasil khannas, di mana al-waswasil khannas menggunakan telinga tersebut sebagai tempat untuk membisikkan hal-hal yang keji, menyerunya untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di lanjutan riwayat tersebut disebutkan bahwa dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada seorang mukmin melalui para malaikat, sebagaimana firman-Nya wa ayyadahum biruhim min. Berikutnya, riwayat yang berikutnya yang saya ingin bacakan pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan surat An-Nas adalah riwayat yang datangnya dari Al-Imam Ja'far As-Sadiq alaihi afdhalus salati wassalam. Beliau pernah menyebutkan demikian, "Lamma nazalat hadhil ayah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim sa'ada iblisu jabalan bi Makkah yuqalu lahu Thuwair fasarakha bi'a'la sautihi bi'afaritihi fajtama'u ilaihi." Al-Imam Ja'far As-Sadiq menyebutkan demikian bahwa ketika turun ayat yang berbunyi walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, ketika turun ayat yang berbunyi bahwa ketika mereka orang-orang itu melakukan hal-hal yang keji atau menganiaya diri mereka sendiri, kemudian mereka saat itu mengingat kepada Allah, mengingat Allah dan memohon ampunan atas dosa-dosa mereka, pada saat turunnya ayat tersebut iblis naik ke salah satu gunung yang ada di kota Makkah, dan gunung tersebut disebut dengan Gunung Thuwair, dan ia berteriak dengan suaranya yang begitu keras memanggil ifrit-ifritnya sehingga semua ifrit-ifrit itu berkumpul di sekitarnya. Kemudian setelah itu mereka berkata, para ifrit ini bertanya kepada iblis, faqalu ya sayyidana lima ad'autana, qala nazalat hadhihi al-ayah faman laha, faqama ifritun minasyayatin faqala ana laha bikadha wa kadha, qala lasta laha, faqama akhar faqala mithla dhalik faqala lasta laha. Mereka berkumpul, kemudian mereka bertanya kepada iblis yang memanggil mereka semuanya. Para ifrit ini bertanya kepada iblis, wahai tuan kami. Jadi iblis itu adalah tuannya ifrit. Wahai tuan kami, kenapa engkau memanggil kami? Kemudian iblis berkata, telah turun ayat ini, maka siapa yang bagiannya, siapa yang siap untuk melakukan sesuatu berkaitan tentang ayat tersebut? Kemudian salah satu ifrit
dari golongan syaitan berkata, saya yang akan melaksanakan tugas berkaitan tentang ayat tersebut dengan hal semacam ini dan demikian. Kemudian kata iblis, lastalaha, kamu gak akan bisa untuk melakukan hal tersebut. Kemudian ifrit yang lainnya berdiri dan mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh ifrit yang pertama. Kemudian iblis itu mengatakan bahwa bukan kamu tidak akan bisa melakukan tugas tersebut. Berikutnya, faqala al-waswasul khannas, maka al-waswasul khannas berdiri dan berkata, ana laha. Al-waswasul khannas, dia berkata demikian, biar saya yang melaksanakan tugas tersebut. Faqala iblis, kemudian iblis berkata, bimada, dengan apakah engkau akan melakukan tugas tersebut? Qala a'iduhum wa umannihim hatta yuwaqi'ul khati'ata fa idza waqa'ul khati'ata ansaituhumul istighfar. Kata al-waswasil khannas, aku akan beri janji kepada manusia, aku akan sampaikan kepada mereka janji-janji palsu kepada mereka, dan aku akan beri mereka angan-angan, aku akan beri mereka harapan-harapan, dan semua harapan-harapan itu adalah harapan-harapan yang palsu, hingga sampai mereka jatuh dan terjerumus pada sebuah kesalahan. Dan ketika mereka telah terjerumus dan jatuh di dalam kesalahan tersebut, maka aku akan berusaha untuk menjadikan mereka lupa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mendengar keterangan al-waswasil khannas, iblis pun mengatakan demikian, anta laha, kamu yang bertugas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Fawakkalahu biha ila yaumil qiyamah, dan tugas itu diberikan kepada al-waswasil khannas hingga sampai pada hari kiamat. Demikianlah yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasa, Ustaz minta kepada kalian untuk merangkum apa yang Ustaz sampaikan, khususnya tentang dua riwayat yang telah Ustaz sebutkan di akhir pembahasan dari surat An-Nas. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah, thumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.